Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, perhatikan panduan ibadah sekolah minggu berikut ini. Mohon bimbingan orang tua saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Berpakaian yang rapi sama seperti mengikuti sekolah minggu setiap minggunya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, dan jangan sambil main game. Ambil posisi yang nyaman agar kita tetap fokus saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Ikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Kak Ida. Shalom Kak Dian. Hai, ketemu lagi dengan hari Minggu. Seperti biasa hari Minggu kita selalu ibadah online. Sekolah minggu. Semoga adik-adik di rumah selalu semangat ya untuk mengikuti ibadah online. Selalu semangat. Iya Kak Ida. Apa kabar hari ini Kak Ida? Luar biasa. Ya, Sehat. semoga adik-adik di rumah juga luar biasa ya. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan? Tepuk tangan. Yeay. Siapa yang siap ibadah online? Katakan amin. Amin. Kurang keras. Amin. Yeay. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Biar Kak Ida yang memimpin kita dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami hendak memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Sebelum kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan, Engkau boleh ampuni kami setiap hati kami yang sekiranya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya izinkan Roh Kudus, Engkau boleh melawat kami dan mengampuni kami. Sehingga pagi ini kami semuanya boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan boleh merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas kami dan adik-adik yang di rumah semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau urapi kami semuanya, baik pemain musik maupun multimedia dan yang lainnya Tuhan, terlebih hamba-Mu yang menaburkan benih firman-Mu. Kiranya kami semuanya boleh menerima lawatan yang khusus daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan urapi pula buat adik-adik yang di rumah yang saat ini mengikuti ibadah online sekolah minggu. Biarlah izinkan Roh Kudus juga bekerja di dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik tahu enggak? Kalau kita itu diciptakan sama Tuhan, apalagi ya yang diciptakan sama Tuhan? Tanaman. Nah, apalagi? Adik-adik coba sebutin, ayo yang di rumah. Bisa bisa di live chat, ayo tulis apa aja yang adik-adik tahu tentang Tuhan ciptain apa aja sih? Nah, ayo live chatnya mana, ayo. Ya, ada lagi apa lagi Aida selain tanaman? Binatang. Nah, apalagi itu? Yang buat kita bisa siang dan malam itu. Bulan, bintang. Nah, kalau nggak ada matahari, kita gelap terus. Kalau nggak ada bulan dan bintang, kita nggak ada istirahatnya, kerja terus. Ya, Tuhan Yesus baik menciptakan semuanya, menciptakan alam semesta dan semuanya diatur dengan baik. Amin. Ya, siap memuji Tuhan? Kita nyanyikan pujian Tuhan menciptakan alam semesta. Yuk, bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri, semangat. Nyanyi dengan suara yang keras. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan
semuanya diatur dengan Oke. baik. Untuk apa sih Tuhan menciptakan itu semua? Untuk dipelihara, Oh. juga untuk dipandang, ya kan? Biar terlihat Jadi bagus, dinikmati, indah ya, Bu iya. Ida ya. Nah, Kayak Kak Ida ya. apa? Kalau adik-adik yang di rumah punya hewan peliharaan, bisa dipukul-pukul nggak ya Bu Kak Ida? Nggak boleh itu. Itu Nah, namanya tuh bukan adik-adik. memelihara. Tuh adik-adik dengerin tuh. Iya. Kalau punya tanaman, bunganya bisa dipetik-petik nggak ya? Ya bisa kalau diperlukan, tapi Ah. harus dipelihara juga supaya bisa dilihat dengan indah. Betul itu. Nah, Jadi memetiknya pada saat diperlukan. diperlukan. Jangan sembarang dipetik sampai tanamannya gundul, nggak Nah, punya jelek nggak punya akhirnya. daun, nggak punya bunga. Iya, jelek, nggak bisa dilihat. Iya, dengan jadi nggak indah Nah, dilihat. Itulah Kak Dian. Ya. Makanya Tuhan menciptakan hutan, Tuhan Betul. menciptakan tanaman, Ya, betul. binatang, matahari. Tuhan ciptakan semuanya. Iya. Tetapi di sini Tuhan menginginkan kita untuk Memeliharanya. memeliharanya. Nah, ada di rumah, siapa yang punya binatang, siapa yang punya tanaman, kita harus memeliharanya dengan baik, kita harus merawatnya dengan baik, sehingga semuanya bisa dilihat dengan indah, binatang juga bisa menurut dengan kita Iya, loh, kita tuh itu bisa loh loh. Kak Ida. Kalau kita pelihara yang baik kan, burung-burung yang kita pelihara itu bisa Berkicau. berkicau di pagi hari. Aduh, indah Betul, sekali. ya suaranya merdu sekali. Ya adik-adik, yuk kita akan nyanyikan sama-sama. Siapakah yang buat hutan? Siapa? Siapa, Mau tahu? yuk? Yuk, nyanyikan lagunya. Oke. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Mau tahu siapa? Ye, S U S, Ye, S U S. Yesuslah rajaku, Yesuslah rajamu, Yesuslah raja dunia, hutan dan lautan. Mau tahu siapa? Ye, S U S, Ye, S U S. Yesuslah rajaku, Yesuslah rajamu, Yesuslah raja dunia, hutan dan lautan. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Mau tahu siapa? Ye, S U S, Ye, S U S. Yesuslah rajaku, Yesuslah rajamu, Yesuslah raja dunia, hutan dan lautan. Mau tahu siapa? Ye, S U S, Ye, S U S. Yesuslah rajaku, Yesuslah rajamu, Yesuslah raja dunia, hutan dan lautan, hutan dan lautan, hutan dan lautan. Oke, ya. Masih ada sukacita adik-adik? Harusnya masih. Harusnya masih. Harusnya masih. Seperti kita. Kadian juga masih suka cita. Masih sukacita. Kalau Semangat mau ada kalian. waktu lagi ini pujian, saya mau pujian lagi. Kak. Oke, harus ya, kita harus Tapi melayani sudah Tuhan waktunya senantiasa. kita mendengar yang terpenting untuk bekal Oke, hidup kita. iya. Nah, adik-adik di Apa itu rumah, yang terpenting Kak? firman Tuhan. Itu dia. Ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Ingat bahwa hanya ada satu Tuhan yang mengasihi, Benar itu. yang selalu
memperdulikan kita, Iya, betul. dan yang selalu menjagai hidup kita. Iya, saking pedulinya Dia ciptakan semuanya untuk membuat kita nyaman tinggal di dunia ini. Amin. Nah, Tugas kita adik-adik, memelihara. Ingat ya adik-adik. oke. Yuk kita akan bangkit berdiri semuanya. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan pujikan bahwa Yesus yang mengasihi kita. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya Dia yang mengasihi kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjaga, Dia menjagai aku. Dia menjaga, Dia menjagai aku. Kita akan belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik di rumah, kita mau belajar untuk menyembah Tuhan. Kita sembah Dia. Dia yang mengasihi kita, Dia yang peduli dalam setiap kehidupan kita, dan Dia yang selalu mengasihi, memperhatikan hidup kita. Oh, haleluya. Engkau mengasihi kami, Engkau pedulikan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima
memujikan pujian ini sekali lagi dengan penuh kenikmatan di hadapan Tuhan. Bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Dia yang memperdulikan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia menjagai, Dia menjagai aku, Dia menjagai aku. Nanti Kak Dian akan berdoa. Benar Tuhan, hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus, yang selalu mengasihi kami, Amin. yang selalu peduli dan menjagai kami. Amin Yesus. Biarlah kiranya adik-adik di rumah yang mengikuti ibadah online ini merasakan betapa Yesus yang terutama dalam hidup mereka. Amin. Betapa Yesus yang selalu menjagai, memelihara mereka dalam keadaan yang tidak menentu ini. Mereka percaya Yesus yang selalu ada bersama mereka. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar setiap kata kalimat yang keluar, yang Dia sampaikan, biarlah itu hanya berasal dari isi hati-Mu saja. Amin. Benar. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Sembunyikan di balik salib-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Amin. Yesus. Sehingga apa yang disampaikan itu bisa diterima dan adik-adik di rumah mengerti maksud hati-Mu ya Yesus. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu pembagian firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi adik-adik, gimana kabarnya? Sehat? Nah, kakak doakan semuanya sehat di rumah. Kita mau mendengarkan firman. Sudah disiapkan semuanya? Alkitab, kalau perlu catatan, pulpen, apalagi ya? Oh, bajunya sudah rapi toh? Tadi sudah memuji Tuhan, sudah bersukacita. Kita mau dengarkan firman. Tema kita hari ini seperti minggu kemarin. Nah, siapa yang masih ingat minggu kemarin temanya apa coba? Pasti sudah ada yang tahu. Pasti itu ada yang angkat tangan tuh di rumah itu bilang, aku dan lingkunganku. Minggu kemarin yang cerita siapa? Ada yang mau ngomong kayaknya ini.
tapi malu mungkin ya ngomong ya. Nah, minggu kemarin temanya tentang memelihara alam. Minggu ini kita juga tema kita tetap sama, memelihara alam. Sebelum firman ini dimulai, kita mau lihat cuplikan video berikut ini. Cara memelihara tanaman supaya tidak mati seperti ini. Langkah yang pertama kita lakukan adalah menyiram tanaman. Usahakan 1 hari 2 kali pada sore dan pagi hari. Tidak usah terlalu banyak, yang penting tanaman terkena air seperti ini. Nah, apabila daun tanaman sudah menguning seperti ini, sebaiknya kita pangkas supaya tidak mempengaruhi pertumbuhan daun-daun yang baru. Yang ketiga, rajin memberi pupuk. Nah, seperti ini. Kak Tika pakai pupuk mutiara ya. Kita campurkan seperti ini. Nah, tanaman yang tumbuh subur itu tanaman yang seperti ini. Daunnya berwarna hijau, batangnya tinggi-tinggi. Seperti ini. Silakan mencoba di rumah untuk memelihara tanaman anak-anak sekolah minggu. Terima kasih. Hai teman-temanku, saya akan memberi makan dan merawat ikan nila dan ikan mas. Beri pelet secukupnya. Setelah itu jangan lupa merawat ayam dan mengasih makannya. Ini nasinya. Dan jangan lupa dikasih minum. Jangan lupa juga merawat dan melihara tanaman. Dikasih Sampo. terus digosok-gosok dan bersih Biar bersih. Ya, buat piara anjing itu begini. Ini namanya memelihara dan bersih. Baunya juga harum. Kakinya diangkat, dibersihkan. Sekarang kaki kiri jangan lari. Nah, diberikan. Terus disiram air sedikit. Ya, samponya cukup. Jadi kalau bersih itu pegang bisa. Baunya harum. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang sudah bersih. Sudah bersih, harum. Ikan dan pan.
Caki udah bersih, udah harum. Caki akan mengeringkan bulunya sendiri dengan Sudah lihat ya adik-adik tadi ya videonya tentang apa? Nah, tentang memelihara binatang peliharaan di rumah. Yang kedua, tentang memelihara tanaman yang ada di sekitar adik-adik semuanya. Udah adik-adik lihat ya. Nah, kita mau buka firman Tuhan dulu. Apa toh sebenarnya maksudnya Tuhan itu menciptakan alam semesta ini? Kita mau buka di dalam Kejadian 1 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak susulah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maksudnya Tuhan menciptakan alam semesta ini ialah supaya manusia itu hidupnya baik di dunia ini. Supaya manusia bertambah banyak di dunia ini. Nah, tugasnya manusia apa tuh di dunia ini setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini? Coba adik-adik berpikir, kira-kira apa ya tugasnya manusia ya di dunia ini? Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini. Ada laut, ada pantai, ada binatang, tumbuhan, apalagi ya? Nah, manusia, ada lagi batu-batu, ada lagi bintang, bulan, aduh banyak sekali. Jadi dunia ini ada warnanya. Coba seandainya dunia ini hitam semuanya, kira-kira gimana ya adik-adik ya? Semuanya hitam, nggak ada yang warna putih, nggak ada warna biru langit, nggak ada warna merahnya bunga. Semuanya dibuat hitam sama Tuhan. Kira-kira gimana ya adik-adik ya? Jadi gelap semuanya. Nah, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hebat. Tuhan bisa menciptakan bintang, bulan, matahari. Semuanya Tuhan ciptakan karena Tuhan berkuasa. Yuk kita coba buka Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, sudah dibaca adik-adik tugasnya apa manusia? Tugasnya adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tidak sekedar dia ada di taman itu diam saja, enggak. Tapi Tuhan inginkan manusia itu berkarya. Berkarya dengan mengusahakan dan memelihara taman. Waktu manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, Tuhan ciptakan tumbuhan, binatang bersama-sama dengan manusia. Maksudnya Tuhan supaya manusia bisa mengusahakannya dan memelihara taman itu. Jadi manusia tidak sampai lapar. Jadi kalau dia pengen makan tinggal ambil. Tinggal ambil yang sudah Tuhan sediakan di situ. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat seandainya manusia tidak mau mengusahakan dan memelihara apa yang sudah ciptakan Tuhan, apa ya kira-kira yang terjadi adik-adik? Ayo coba. Mungkin ada yang mau jawab itu di rumah itu. Coba nanti ditulis di situ. Ada chatnya. Ditulis kira-kira jawabanmu apa ya di situ ditulis. Biar nanti ada yang dibaca sama teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain bisa aktif nulis di situ. Nah, kita baca bareng-bareng. Kita mau belajar firman bareng-bareng. Walaupun kita tidak saling ketemu adik-adik ya. Tapi kita bisa ketemu lewat chat. Nah, lewat online ini, jadi yang lain bisa baca. Ya, coba kita lihat, seandainya manusia tidak mengusahakan dan memelihara taman, apa yang terjadi? Kita lihat, seandainya di sungai itu banyak sampah, terus nggak ada yang mau memelihara sampah, dibuang samanya,
Lah kira-kira ini jadi apa? Yang terjadi pasti ada banjir. Coba kita lihat hutan. Hutan seandainya kita tebang sembarangan, semuanya kita tebang, kita ambil kayunya semuanya. Apa yang terjadi? Tanah longsor, banjir, karena air hujan itu tidak ada yang menyerap. Akhirnya banjir, terjadi longsor. Itu kalau manusia tidak mau memelihara apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Itu dengan tanaman, hubungan kita manusia dengan tanaman. Coba dengan hewan. Coba, hewan itu kalau tidak disayang, dia bisa jadi buas. Coba adik-adik lihat, kalau adik-adik punya peliharaan anjing di rumah. Coba kalau nggak dikasih makan, 1 hari nggak dikasih makan, pasti anjingmu nanti jadi marah. Kalau dia marah, dia bisa gigit kamu. Nah, itu ya, itu ada timbal balik, ada hubungan timbal balik antara kita. Kalau kita baik, alam semesta juga baik sama kita. Tapi kalau kita tidak baik sama alam semesta kita, mereka juga tidak baik sama kita, adik-adik ya. Nah, coba nanti direnungkan ya. Sekarang kita sudah tahu tugasnya manusia secara umum. Sekarang kita mau lihat tugasnya adik-adik, kan masih kecil. Nah, kira-kira bisa nggak ya melakukan sesuatu untuk memelihara alam ini? Kira-kira bisa nggak deh ya? Coba diingat-ingat, coba dipikir-pikir. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan ya? Ayo, adik-adik, walaupun adik itu masih kecil, tapi adik-adik bisa memelihara alam. Yang gampang-gampang aja, yang di sekitar rumah kita. Misalnya di rumah kita banyak tanaman. Nah, apa yang kita lakukan untuk melihara alam? Setiap hari kita siram, pagi kita siram, nanti sore kita siram. Kalau ada daun-daun yang kering kita buang. Kalau ada tanaman yang layu, kita siram. Kita olah lagi tanahnya supaya dia bisa tumbuh lagi. Tapi kalau kita biarkan, lama-lama tumbuhan itu jadi mati. Nah, padahal tumbuhan itu penting buat kita untuk apa? Untuk tanaman itu mengeluarkan oksigen untuk kita bernapas. Kita perlu udara. Ya. Terus kalau yang punya hewan peliharaan di rumah, kita jaga hewan peliharaan kita. Kita kasih makan, kita kasih minum, kita sayang. Nanti hewan peliharaan itu kita sayang juga sama kita. Ada beberapa gambar nanti yang kakak tampilkan. Nanti adik-adik bisa lihat di situ. Gimana ada yang sayang sama hewan peliharaannya sampai dipeluk-peluk, dielus-elus, disayang-sayang. Ya. Nah, itu tugasnya adik-adik. Sekarang coba adik-adik baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Mungkin ada yang sudah hafal sampai sering saya tuh dengar ayat ini kok sering diulang-ulang. Nah, ini ayat yang luar biasa. Allah itu mengasihi manusia sampai rela mengorbankan nyawanya. Nah, Tuhan sudah menciptakan segala isinya ini untuk manusia. Karena Allah itu mengasihi manusia. Nah, sekarang tugasnya kita apa untuk membalas kasihnya Tuhan? Nah, ini kita baca dulu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Allah itu sangat mengasihi kita, adik-adik. Nah, balasannya kita sama Tuhan, kita harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga kita, sepenuh kekuatan kita, adik-adik. Kekuatannya adik segitu, ya kekuatannya adik segitulah kita mau berusaha mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Salah satu caranya tadi, memelihara alam itu sudah bukti adik-adik mengasihi Allah. Oke?
kita mau renungkan firman Tuhan, walaupun singkat, sederhana, tapi kita mau minta hikmat Tuhan supaya adik-adik mengerti apa toh firman Tuhan hari ini, apa toh yang bisa aku dapatkan dari firman Tuhan pagi ini yang sederhana dan singkat ini. Kita mau renungkan, kita mau doakan, kita mau berusaha, Tuhan aku tuh pengen tapi aku nggak bisa. Tapi Tuhan itu dengar apa dalam hatimu yang ingin kamu lakukan. Tuhan pasti akan memberkati kamu. Oke? Kita mau siapkan hati, kita mau berdoa, biar firman Tuhan yang Kakak sampaikan pagi ini tidak sia-sia, bisa memberkati kalian semua di rumah, walaupun di rumah tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan, walaupun online. Oh ya, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau kemana-mana, cuci tangan, jaga kebersihan, jaga diri, juga jaga keluarga, juga jaga orang lain. Juga jangan lupa adik-adik yang berdoa mohon Tuhan menjaga dan melindungi kita semua. Siap kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan. Kita berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita mau hormati Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan, walaupun sederhana Tuhan, Engkau mau berikan pengertian kepada anak-anak-Mu sekolah minggu, Kau beri hikmat supaya mereka mengerti firman-Mu pagi ini Tuhan. Ajari mereka untuk selalu mengasihi-Mu, selalu takut akan Engkau dan setia terus Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan Tuhan iman kepada mereka Tuhan. Engkau selalu pimpin mereka di setiap langkah mereka yang masih jauh Tuhan. Kau mau pimpin mereka Tuhan. Terima kasih juga keluarga mereka, orang tua mereka Engkau berkati Tuhan. Setiap usaha orang tua mereka Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ketemu lagi. Oh ya. Karena kan ibadahnya online, adik-adik boleh berikan persembahan, titipkan ke mama, papa, karena ibadah umumnya juga masih online, nanti persembahannya bisa dititipkan orang tuanya, diantar ke gereja. Persembahannya pakai amplop ini, uangnya dimasukkan, ditutup yang rapi, titipkan ke orang tuanya ya adik-adik ya, jangan lupa persembahannya. Sebelum kita masukkan persembahan, kita mau berdoa dulu buat persembahan. Yuk kita berdoa lagi buat persembahan ini, biar apa yang kita berikan kepada Tuhan bisa memberkati. Memberkati adik-adik, memberkati orang tua adik-adik juga memberkati gereja ini. Yuk kita berdoa buat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu ini yang Kau berikan buat kami semuanya Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah online, kami boleh menikmati pujian Tuhan. Terima kasih, juga kami mau berikan persembahan. Tuhan Engkau mau berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau dan memberkati gereja ini Tuhan. Terima kasih buat orang tua kami Tuhan, yang sudah Engkau berkati dengan keuangan, dengan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik ya. Sampai jumpa.